Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diaktifkan kameranya ya. Kita mulai merekam nih. Bisa? Silakan diaktifkan kameranya dulu. Saya minta waktunya mungkin belajar beberapa menit saja. Belum ada nih yang aktif kameranya nih. Silakan diaktifkan kamera handphonenya atau kamera device-nya. Bagikan layar. Satu, dua, tiga, lima, enam. Download wilayah. Bisa ya. Izinkan. Ya, kita mulai pembelajaran kita di sore hari ini. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kita ini yaitu tentang physical security ya. Jadi ini materinya sebetulnya bukan materi ini ya. Saya hanya sebagai bahan untuk emaca. Jadi kita belajar tentang materi yang pernah kita pelajarin ya, yaitu tentang physical security. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar keamanan komputer. Di pembahasan ini termasuk bagian di mana salah satu sumber daya dari sistem informasi dan komputer itu ada sebuah perangkat yang memang harus dijaga kerahasiaan atau dijaga keamanannya ya dari dari sesuatu yang mungkin akan membahayakan perangkat tersebut ya. Ya, jadi physical security ini ya, berbicara physical security ya identik dengan perangkat fisik dari segala macam yang berhubungan dengan teknologi ya. Ya, jadi perangkat fisik semisal server, semisal CPU, monitor ya, itu adalah perangkat fisik ya. Kemudian kalau di server itu punya perangkat-perangkat tambahan tuh. Perangkat jaringan, perangkat komunikasi, itu adalah perangkat fisik yang biasanya memang ditempatkan dalam satu ruangan tertentu ya. Jadi posisinya pada ruangan tertentu. Ya, jadi ruangan itu sebetulnya memang dirahasiakan ruangan data, tapi kadang juga memang dipublish. Tapi
Kalau untuk akses ke dalamnya, ya itu memang tidak semua orang bisa sembarang masuk. Dan ini sudah menjadi standar ya dalam physical security. Nah, ini ada juga pembahasannya dalam slide yang saya share di pertemuan kita di via online ini. Ya, jadi definisi perangkat security adalah keamanan fisikal, ya, sebagai penggunaan tindakan fisik untuk melindungi barang berharga, informasi atau akses ke sumber daya yang dibatasi. Jadi konsep ini juga memang ya mengacu pada konsep dasar keamanan komputer ya. Jadi konsep dasar keamanan komputer itu jadi bukan hanya konsep dasar untuk kalau komputer kan lebih luas ya. Kalau sistem informasi walaupun juga hampir cakupannya sama, tapi mungkin kalau berbicara komputer lebih luas. Sebetulnya pembahasannya sama, tapi kalau ketika berbicara tentang security atau tentang keamanan, itu landasan dasarnya sama, yaitu confident, yang triangle itu ya, ada integrity, ada availability. Jadi standarnya sama kan. Jadi kalau kita sudah paham, kalau confident kan kerahasiaan, kalau integrity adalah integritas, kemudian availability adalah ketersediaan. Jadi semua itu mengacu pada konsep triangle ini ya, segitiga ini ya. Biasanya digambarkan bentuk pola segitiga. Confident, integrity, dan availability. Nah, jadi termasuk di dalamnya adalah physical security, ya acuannya di sini juga. Ya, jadi bagaimana harus dijaga rahasia tentang perangkat fisik itu ya harus sebetulnya dirahasiakan ya. Ruangan server itu tidak boleh dipublish secara umum di mana tempatnya. Kenapa demikian ya? Karena ketika ruangan server ya, ruangan sumber daya data publish atau ditahu oleh khalayak umum, itu kan kita tidak tahu, orang mungkin ada yang punya niat kurang bagus ya, atau punya tindakan-tindakan yang bisa membahayakan sistem komputer kita atau sistem informasi yang kita kelola. Ya, jadi biasanya itu dirahasiakan. Ya, kalau mungkin kayak di kampus kita karena mungkin gedungnya terbatas ya, nah kita bisa tahu tuh ya di mana tempat perangkat server itu. Nah, walaupun mungkin sudah ditahu, tapi ada tahapan-tahapan atau mekanisme yang mungkin tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, ya. Di sini juga pasti disinggung nih ya. Sebelum kita ke situ, di slide berikutnya itu ada perencanaan terhadap bencana alam. Ya, keamanannya perangkat fisik ini memang di satu sisi ya kadang kita memahami ya bahwa ancaman itu hanya berfokus pada ancaman semisal malware, virus, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada juga ancaman yang susah diprediksi juga tuh ya. Datangnya tiba-tiba, ya istilahnya adalah bencana tuh. Ya, kayak bencana alam. Jadi bencana alam kan ada banyak ya. Ya, tiba-tiba kebakaran, ya tiba-tiba gempa. Nah, tapi alhamdulillah mungkin kalau di Makassar seperti gempa bumi, nah itu insya Allah masih bisa dikategorikan masih aman. Ya. Jadi perencanaan bencana ini dapat menunjukkan perbedaan antara masalah dan bencana yang mungkin mengancam proses bisnis yang memang dikelola menggunakan teknologi. Jadi rencana pemulihan bencana organisasi kita akan melibatkan aktivitas seperti mencadangkan data,
menyimpan di fasilitas yang aman, jarak jauh ya, mengatur penggunaan fasilitas atau peralatan komputer lainnya jika terjadi keadaan darurat. Ya, jadi sebetulnya yang berkaitan dengan data-data penting atau secara menyeluruh sebetulnya harus punya backup-an ya. Kalau kita berbicara tentang data security lagi, data security itu ya salah satu mekanisme atau prosedurnya tuh ya kita harus backup data. Jadi data kita tuh tidak boleh tidak di-backup, sebetulnya harus ada backup. Nah, sekarang kan sudah banyak ya cara membackup data, bisa pakai cloud. Nah, jadi apakah pakai cloud ya atau mungkin menggunakan media eksternal. Nah, jadi bencana ini memang satu ancaman yang datangnya susah diprediksi. Ya, kayak mungkin kalau yang memungkinkan terjadi misalkan seperti di Makassar tuh ya. Ya, sering terjadi selain bencana ini ya mungkin yang paling lazim yang memungkinkan bisa terjadi seperti listrik ya. Jadi seperti listrik tuh mungkin sangat membahayakan. Kalau iklim ya ada juga sih ya, iklim mungkin semisal banjir itu juga berpotensi juga ya. Ya kalau gempa ya mungkin itu masih bisa dikategorikan masih aman ya. Jadi tindakan perlindungan terhadap bencana alam itu sangat perlu ya. Jadi bencana alam tuh banyak, ada kebakaran ya, ada banjir, ada petir, getaran gempa dan bencana alam lainnya. Nah, jadi bencana alam ini ya memang bisa saja terjadi di mana saja ya. Ya, misalkan terjadinya banjir atau hujan deras terus-menerus turun, nah itu mengakibatkan banjir. Ya, kalau di kampus kita mungkin letak servernya agak sedikit di lantai berapa tuh ya, 2 ya. Jadi masih bisa aman lah dari ancaman banjir. Ya, jadi masih memungkinkan ya terhindar rusaknya perangkat-perangkat fisik dari terjadinya bencana alam. Nah, jadi ini berhubungan dengan iklim. Jadi caranya ya simpan semua ruangan yang berisi komputer pada suhu yang wajar, misalkan 50 sampai 80 derajat Fahrenheit atau 10 sampai 26 derajat Celcius. Jadi ruangannya ya tidak boleh terlalu panas ya, tapi sekarang kan mungkin rata-rata sudah menggunakan air conditioner atau AC ya, jadi sudah sudah suhunya tuh sudah bisa menjadikan perangkat kita tidak mengalami kerusakan. Kalau kalau panas kan di atas 40 derajat misalkan atau 50 derajat itu kan sangat mempengaruhi perangkat-perangkat fisik ya. Jadi harus suhunya di bawah 10 di antara 10 sampai 26 derajat. Kemudian jaga agar ruangan, misalkan ruangan telekomunikasi atau ruangan server tetap sejuk. Ini sama. Kelembapannya juga harus dijaga ya. Karena ini juga mempengaruhi ya, tingkat kelembapan juga ya itu sangat mempengaruhi kondisi-kondisi perangkat fisik sistem komputer kita. Kemudian lengkapi sistem pemanas dan pendingin dengan filter udara ya untuk melindungi dari debu. Ya kalau debu ini mungkin agak susah terhindar ya, pasti ada tuh ya. Ya tapi setidaknya ya bagaimana kita harus meminimalisir tuh ya masuknya debu dan benda-benda yang akan membahayakan perangkat kita ya. Ya jadi ya mungkin secara aturan ya ada yang membersihkan tuh ya perangkat kerasnya ketika sudah menumpuk debunya ya dibersihkan lagi, karena kalau nggak dibersihkan menumpuk itu juga bisa mempengaruhi kinerja perangkat fisik ya, merusak perangkat fisik.
Ini berhubungan dengan iklim. Kalau gempa ya, jauhkan komputer dan peralatan telekomunikasi dari jendela kaca yang memang dan permukaan tinggi ya, terutama jika kita berada di area tinggi yang berisiko. Ya, jadi sebetulnya ya kalau tinggi mungkin banjir terhindar ya, tapi kalau gempa tuh dia berpotensi juga ya, kalau kita berada di daerah yang rawan gempa, posisi server kita agak tinggi, itu bisa mempengaruhi itu ya, atau artinya bisa saja gedungnya roboh ya, atau mengalami kerusakan ya, potensi kerusakannya lebih besar. Kemudian pemasangan rack mounts jika memungkinkan dengan meningkatkan untuk mengamankan plat lantai ya. Jadi ini standar untuk mengaman perangkat fisiknya ya. Jadi ada kayak stand khusus gitu untuk perangkat-perangkat fisik pusat data kita atau server kita. Kemudian pastikan bahwa terjadi getaran kuat, ya benda tidak mudah jatuh. Ya, jadi walaupun jatuh mungkin masih bisa aman lah ya. Atau ya sebetulnya tidak boleh jatuh. Ya, jadi dikondisikan dengan dengan penggunaan ditaruh di tempat yang khusus, itu tidak mudah jatuh. Kemudian ini listrik ya. Listrik ini memang sangat berbahaya nih ya. Kalau listrik ini saya kira ini berpotensi di siapapun nih ya. Apalagi kita di kota besar, nah itu seringkali terjadi korsleting listrik. Nah, jadi korsleting listrik bisa membahayakan perangkat-perangkat komputer kita tuh ya, kalau terjadi kebakaran. Mungkin kita di gedung kita atau di tempat kita ya, kita sudah melakukan pengamanan khusus untuk terjadinya korsleting listrik ya, tapi mungkin kalau di tetangga kita, kalau di pusat kota kan gedungnya berhimpit-himpitan ya, jadi kalau kebakaran di tetangga atau di sebelah gedung tempat kita menaruh perangkat keras kita, menaruh perangkat server itu juga sangat berbahaya. Jadi ya memang kondisi-kondisi seperti itu harus sudah disiapkan ya. Jadi komputer kita akan akan berbahaya jika listriknya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, jadi ini berkaitan dengan voltase ya. Jadi ketika kita memasang perangkat server tuh ya, jadi harus ada ahli elektronik ya, elektronika atau ahli listrik yang harus mengukur bagaimana voltase dari tempat server ditaruh tuh ya. Jadi ada mekanisme itu tuh. Nah, jadi ada mungkin semacam pengamannya ya. Nah, kalau terjadi korsleting ya server tidak mungkin langsung mati gitu kan, ada alat-alat seperti itu. Nah, jadi ini untuk menjaga ya. Kalau seringkali tiba-tiba mati komputernya karena ada pemadaman, ini kan bisa merusak perangkat keras. Ya, itu banyak terjadi ya. Kemarin sering terjadi mati lampu. Pastinya itu banyak tuh ya perangkat-perangkat elektronik, teknologi yang rusak gara-gara sering terjadinya mati lampu. Ya minimal di perangkat server sekarang kan sudah dibekali dengan power bank ya, big power bank yang besar tuh ya. Nah, jadi kalau kayak di kota-kota besar, ya saya kira penggunaan baterai itu sudah sangat bukan ini lagi ya, sudah banyak ya yang menggunakan itu. Artinya barang itu tidak menjadi barang sesuatu yang susah dicari. Atau juga sekarang ya sudah banyak mengembangkan teknologi tenaga ini matahari, solar cell. Nah, di kantor-kantor di luar negeri itu ya solar cell itu memang diperdayakan ya untuk tenaga kelistrikan dalam suatu wilayah atau suatu gedung. Nah, jadi
Ya, solar cell ya bisa menjadi cadangan ini kita tuh ya, cadangan kelistrikan. Misalkan terjadi pemadaman, ya terjadi perawatan di PLN wilayah itu, ya kita bisa membackup-nya dengan solar cell itu. Walaupun mungkin ya secara infrastruktur itu agak budgetingnya lebih mahal ya, agak mahal. Tapi kan itu sangat membantu juga tuh, ya karena saya kira hampir semua daerah tuh pasti pernah mengalami krisis kelistrikan ya. Ya itu dipastikan hampir, walaupun apalagi di pelosok, itu saya kira akan sering terjadi hal-hal demikian. Ya, jadi kelistrikan ini ya penting ya, listrik ini kan sumber tenaga atau sumber energi dari teknologi yang kita bangun ya. Ya tanpa listrik ya kita tidak bisa tuh ya menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Ya, jadi kemudian memahami hubungan antara cyber dan physical security. Ya penting untuk kita ingat bahwa ada hubungan yang pasti ada antara keamanan dunia maya dan keamanan fisik komputer. Ya. Nah, jadi paling jelas adalah bahwa jika seorang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke ruangan kantor, ya, dengan komputer yang masuk ke jaringan, nah, individu tersebut akan memiliki akses yang sama. Jadi ini maksudnya adalah ruangan server tuh ya memang harus sering dijaga. Jadi orang tidak boleh sembarang masuk. Ya, kalau bisa lebih bagus ya setiap masuk di situ menggunakan autentifikasi atau menggunakan smart card ya, yang sekarang sudah banyak tuh ya. Menggunakan smart lock juga ada banyak udah tersedia. Nah, jadi harus menggunakan kode-kode tertentu untuk membuka pintu ruangan. Nah, jadi tidak sembarangan lagi tuh orang masuk. Ya, jadi karena itu tadi ya, kalau ketika hal-hal yang seperti itu mungkin tidak bisa diperhatikan atau tidak dipikirkan, ya karena bisa jadi satu waktu ya ada orang iseng atau orang orang yang tidak bertanggung jawab, ya bisa masuk ke ruangan jaringan itu secara leluasa, atau maling gitu ya, ingin merampok atau mencuri perangkat-perangkat berharga, kan itu kan elektronik kan bisa tuh ya diperjualbelikan secara bebas. Ya, jadi ya memang harus diamankan. Nah, jadi harus punya lock and bycase istilahnya. Ya. Nah, jadi harus ada autentifikasi atau apa gitu ya, supaya kemudian orang tidak sembarangan masuk dalam baik di perangkat kerasnya maupun apalagi di perangkat lunaknya ya, itu lebih-lebih lagi. Nah, jadi ketika mungkin ada yang bisa masuk ya, kemudian komputernya udah diambil, ternyata memiliki keamanan yang bagus juga di perangkat lunaknya, jadi tidak kemudian bisa mengambil secara leluasa data-data yang ada di komputer tersebut. Iya, saya kira itu ya untuk pembahasan di physical security pada pertemuan kita hari ini. Ya, sebetulnya ini harusnya kita bahas tentang sudah masuk di eksploitasi kayaknya ya. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya baru kita simulasikan ya untuk eksploitasi keamanan. Pembahasannya ada banyak ya berhubungan sama pengolahan security di sistem operasi Kali Linux. Ya, jadi ini sebetulnya kita sudah masuk di IP spoofing ya, sniping nih. Tapi karena berhubung ada kondisi ini kegiatan Serdos bersamaan, jadi saya agak kesulitan berbagi waktu dengan pengajaran ya, jadi sedikit terbengkalai nih.
2 minggu. Ya, jadi tanggal 18 terakhir, ya jadi berarti insya Allah pekan depan tuh sudah mulai kita maksimal belajarnya lagi. Ya, saya kira cukup ya untuk pembahasan kita di materi physical security. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Roni Mandala Putra, hadir nggak? Saya absen ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Astri Wiliana, Hadir, Pak. Esti Mulyana, Esti Mulyana Muslim tidak ada ya? Oke, saya Alfa. Nurwawika, Hadir, Pak. Nila Sari, Hadir, Pak. Siti Kiyah Nurul Auliyah Misbarani, Hadir, Pak. M. Yudi, hadir ya? Hadir, Pak. Hardiandi, Hadir, Pak. Ahmad Rafi'i, Ahmad Rafi'i nggak ada ya. Fadel Muhammad Rais, nggak ada juga ini. Kelvin, ini yang sering yang tidak pernah masuk ya. Kelvin nggak ada juga ya. Maya Indira, sorry. Hadir, Pak. Nurul Saadah. Nurul tidak ada. Rahmat Hidayat, Hadir, Pak. Ridho Pratama, Hadir, Pak. Sulfahmi, Sul ada? Nggak ada ya. Nova Fitrianti, Hadir, Pak. Asmaul Husna, Hadir, Pak. Muhammad Fitrah Ramadan, Hadir, Pak. Rahmat Hidayat, Hadir, Pak. Andi Ahmad Zaki, Hadir, Pak. Muhammad Fadil. Muhammad Fadil tidak ada. Ical Yusuf tidak ada. Nah, ini yang mengulang. Mikael Harvard terakhir. Ya, hadir. Muhammad Rafli tidak ada ya. Oke, saya kira cukup ya. Sampai ketemu pekan depan. Tapi, Pak. Ya. Namaku belum disebut, Pak. Siapa itu? Siapa M. Fikri, nama? Pak. Ya. M. Fikri. Oh, M. Fikri, oh ya hadir kok. M. Fikri hadir. Ini Asmaul Husna, Muhammad Fitra hadir. Muhammad Fadil, Ical Yusuf nih yang Muhammad Rafi. Pak Sidki hadir, Pak. Sidki ada, oke.
Oke. Sudah ya? Pak, ada Pak. Sudah namanya Fikri tahu Pak? Fikri sudah Mi, sudah Mi. Aman, aman. Oke. Sudah ya? Thank you. Ya, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilang satu. Satu.